Nama saya Iwayan Yase. Kemudian saya sebagai Ketua MPIG Tunun Gringsing Bali. Nah, kain gringsing ini adalah kain yang dibuat oleh masyarakat adat Tenganan Pegeringsingan. Yang mungkin dari sejarahnya, kain gringsing ini terkait dengan keberadaan sejarah. Mungkin kami berasal dari India, yang mana di India ada salah satu kain yang sama sistem pembuatannya dengan kain gringsing. Nah, kain gringsing ini mungkin saya jelaskan sedikit tentang filosofinya. Kain gringsing yang pertama kita lihat dari nama. Gringsing. Gring itu artinya adalah penyakit atau sakit. Sing itu artinya adalah tidak. Kemudian gringsing itu adalah artinya tidak sakit. Nah, kemudian yang kedua, dari sisi warna, kain gringsing ini simbol dari Sri Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Warna merah, hitam, dan putih itu simbol dari kekuatan alam, yaitu kekuatan dewa api, dewa air, dan dewa angin. Nah, itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, dari desainnya. Kain gringsing, dasar desainnya adalah tapak dara atau tanda tambah. Itu adalah simbol dari keseimbangan. Selanjutnya yaitu pembuatannya dengan sistem ikat ganda. Ikat ganda adalah filosofinya ruwe binede, baik buruk, lemah peteng, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari semuanya itu dapat disimpulkan bahwa jika kita menjaga keseimbangan kekuatan alam, api, air, dan angin, beserta menjaga keseimbangan ruwe binede, baik buruk, jelek melah, maka niscaya kita akan tidak sakit. Gringsing, tidak sakit. Kain gringsing ini berbeda dengan kain-kain yang lainnya. Nah, kalau kita cari di dunia itu masih ada tiga tempat yang membuat kain dengan sistem ikat ganda. Satu ada di India, satu lagi ada di Jepang, dan satu lagi ada di Indonesia, yaitu di Bali, namanya kain gringsing. Nah, untuk membedakan dengan kain yang lainnya, kain gringsing ini dibuat dengan sistem ikat ganda. Ikat ganda artinya adalah pakan dengan dihi itu harus ketemu satu warna yang sama ketika membuat desain. Sedangkan kita mewarna masih benang. Artinya desainer itu harus menghitung secara matematis jumlah benang supaya nanti ketika ditenun dia akan ketemu pakan dengan dihinya nyambung, warnanya ketemu sama, membuat satu titik desain. Nah, itulah yang membedakan dengan kain yang lainnya. Kesimpulannya, kain gringsing dibuat dengan ikat ganda, sedangkan kain-kain yang lainnya itu dibuat dengan single ikat atau satu ikat. Ya, kain gringsing ini memiliki kekhususan dan kalau saya beri nilainya sangat tinggi. Pertama, dari kerumitannya membuat desain. Bagaimana supaya nyambung antara pakan dengan dihi ketemu ketika dia ditenun warnanya sama. Nah, kemudian yang kedua, nilai kain gringsing ini dari proses waktu. Itu lama sekali. Bisa kalau kita ingin bagus, maka kain gringsing bisa sampai 2 tahun, 3 tahun baru selesai proses pembuatannya. Nah, seperti itulah yang menyebabkan kain gringsing ini sangat bernilai.
juga bernilai spiritual karena keyakinan masyarakat Bali bahwasanya kain geringsing ini adalah kain simbol Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa yang dipercaya mempunyai kekuatan magis sebagai penolak bala. Sehingga dengan demikian kain geringsing ini dari sisi sosial, ekonomi, dan spiritual itu mempunyai nilai yang sangat tinggi menurut kami di Tenganan Pegeringsingan. Agar kain geringsing tetap awet, yang pertama yaitu dari mencuci. Kalau mencuci kain geringsing itu gunakan air hujan tanpa menggunakan deterjen. Ya, jangan digunakan sabun, tidak menggunakan sabun, pakai air hujan aja. Kemudian kalau menjemur, tidak dijemur di sinar matahari. Jadi kita cukup mencari angin saja untuk mengeringkan kain geringsing. Itu dari proses mencuci. Jadi kalau seperti itu maka warna kain geringsing itu tidak akan kalah, malah akan lama-lama warnanya akan semakin bagus seperti itu. Nah itu. Nah kemudian yang kedua dari sistem menyimpan. Itu kalau menyimpan kain geringsing, gunakanlah alat sesuatu yang bundar seperti pohon bambu itu yang bundar seperti itu digulung. Jadi itu tidak akan ada lipatan-lipatan yang membahayakan. Gulung seperti bambu kecil, gulung, kemudian taruhlah di almari, itu akan semakin bagus karena tidak ada lipatan, Pak, maksudnya. Nah itulah ada 2 tips untuk menjaga agar kain geringsing ini awet seperti itu. Harapan saya ke depannya terhadap keberadaan kain geringsing ini, pertama harapan saya pada pemerintah. Saya harap pemerintah juga ikut melindungi budaya kita, yaitu kain geringsing. Mungkin dari sisi hukumnya. Kemudian yang kedua harapan saya dari masyarakat penikmat, harap kain geringsing ini juga diberi nilai karena merupakan milik kita bersama, yaitu milik Bali, dan Bali khususnya dan Indonesia umumnya itu adalah milik, salah satu milik bangsa Indonesia. Maka wajib kita sebagai warga negara penikmat ya ikut menjaga kain geringsing tersebut.